bilang semuanya boleh, tapi tidak semuanya berguna. Artinya yang tidak berguna. Biasanya yang tidak berguna di rumah kita apakan? Buang kemana? Ke tong sampah. Jadi sama, semuanya boleh dalam dunia ini, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu yang tidak berguna itu akan dibuang. Kalau sampah kita buang ke tong sampah, tapi kalau hidup kita tidak berguna di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan buang kita bukan ke tong sampah. Karena kalau ke tong sampah kita bisa keluar lagi, tapi Tuhan buang kita ke api yang kekal. Bukan Tuhan nggak sayang, tapi kita yang nggak sayang diri kita. Ayat 14 tadi. Nah 15 dikatakan begini, waktu hamba ini bepergian. Sekali lagi saya baca ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kalau ini bicara manusia dengan manusia, mana ada majikan mau mempercayakan hartanya kepada pembantunya? Ada nggak? Nggak ada. Dibawa lari dan kabur. Betul? Karena ini memang bukan antara manusia dengan manusia. Ini perumpamaan tentang Tuhan dengan jemaat kita. Nah ini berbicara begini, cara kerja kerajaan sorga. Ayat 14 tadi ya, artinya cara kerja kerajaan sorga itu harus selalu ada pertumbuhan atau pertambahan atau pelipat gandaan, saudara. Makanya dia bilang, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, dia pergi. Artinya Tuhan sedang menguji iman hamba-hambanya ini. Dia buat kerja enggak? Dia percayakan harta. Contoh, kalau ada seseorang yang mempercayakan saudara uang begini. Oke, berapa gajimu? 1 bulan baru. Saudara bilang 3.000 Pak. 3.000 ringgit. Kalau dirupiahkan 10 juta lah ya kan? Kok gak ada yang amin? Amin. Karena belum sampai atau sudah lebih? Belum sampai. Yang benar. Takut kali saudara. Belum sampai atau sudah lebih? Belum sampai no. Ada yang berpikir aku sih sebenarnya lebih, cuma diam-diam aja ya kan begitu. Nanti kan kalau ada seseorang yang datang sama saudara, dia bilang begini, aku kasih kamu uang 100 juta. Dia kasih sama saudara dan dia pergi. Kira-kira saudara apakan? Pergi ke mall yang paling mewah, pergi ke Turki jalan-jalan, pergi ke Yerusalem, keliling dunia, atau seperti anak bungsu menjual warisannya, berfoya-foya dengan pelacur sampai dia melarat? Atau saudara pergunakan? Kan kadang-kadang ada di siaran televisi ya, kalau aku kasih uang kamu segini, kamu buat apa? Ada yang bilang langsung di komen, saya mau bisnis, saya mau bayar hutang, saya menyekolahkan anak, saya mau bayar rumah. Wah, banyak kan ada di sosial media kan dari dulu. Kira-kira kalau sama saudara dikasih 100 juta atau kesekitan kali ya? 100 juta? Banyak atau sedikit tuh? Banyak banget. Banyak ya? Banyak ah? Belum 1 M bu? Banyak ya? Oh banyak. Kalau banyak 100 juta aja dulu. Kira-kira saudara mau buat apa? Kalau dikasih 100 juta? Beli emas? Oh saya langsung kawin dong. Sinamon gitu. Oke, kita pergi ke sini kembali ke ayat yang 15. Yang seorang diberikannya berapa? 5 talenta. Dan yang seorang lagi 2. Yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berang. Apa itu talenta? Mari kita lihat. Boleh lihat di situ sambil dia apakan? Apa sih itu talenta? Jadi ini bukan soal membungkakan duit ya. Sudah dapat belum ya? Oke, saya akan baca di sini sambil menunggu. Apa itu talenta? Talenta adalah semua kemampuan, waktu, sumber daya dan kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih hidup di bumi ini. Itu talenta. Apalagi semua kemampuan, katakan semua kemampuan, semua kekuatan, waktu, sumber daya, kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih di bumi. Amin. Itu talenta. Berarti kita semua punya talenta, amin. Tuhan tadi bilang begini, ada yang dikasihnya 5, 2, dan 1. Kenapa 5, 2, dan 1? Ini cukup mewakili dari semua talenta.
Yang menjadi permasalahannya kita mau cari dulu. Apa sih talenta itu? Coba sini. Oh iya. Oh nggak bisa. Klik dulu sini. Nggak bisa. Oke, apa sih talenta itu sambil dia apa? Supaya cepat. Apa sih talenta? Contoh talenta. Nggak bisa. Oke, mari kita lihat saudara. Apa ini? Semua bisa nyanyi? Walaupun sebagian suaranya aturan turun, naik, aturan naik, turun, kan begitu kan? Semua boleh nyanyi? Walaupun ada masih penyanyi di kamar mandi atau di tempat tidur. Main musik, ini mungkin nggak semua orang punya. Menari, semua orang bisa menari. Terpulang kepada sukunya. Kalau dia toba, tortor, kalau karo, landek katanya. Nah kan gitu ya. Kalau yang lain ya joget dan segala macam. Yang penting sopan. Fasih lidah, pandai berbicara, bukan bicara ngibulin orang, pasti ngomong, ya. Berkhotbah, biasanya perhata. Nah perhata paling gampang nih. Apalagi memimpin, berdoa syafaat. Gak semua orang pandai doa syafaat. Suruh doa syafaat, dia doa di situ aja, jalan di tempat. Doakan Indonesia kita bilang, masa dia doakan itu, nggak didoakan pemerintah, nggak didoakan perlindungan apa, semua nggak didoakan. Itu bukan punya talenta apa, mengkoordinir, tahu mengkoordinir ya, koordinator, memperbaiki yang rusak-rusak, bukan merusak yang baik-baik, memperbaiki yang rusak-rusak. Contoh, ini yang memperbaiki apa, AC, memperbaiki apa lagi, LCD, HP, emas. Kalau di kilang saudara apa? Riwak. Saya juga mantan TKJ, saya tahu lah itu. Apalagi memasak. Ada orang rajin masak tapi nggak enak. Kasihan dia udah rajin masak. Ketawa si Priska. Kenapa kok ketawa Priska? Kok sering masak dan nggak enak? Saya bukan sombong ya. Ada kadang orang kan dia sudah belanja banyak, ya kan, buang duit, dia masak banyak, nggak ada yang makan. Biasa dia bilang, sampai kapan nggak mau lagi aku masak, beli saja, selesai, ya kan. Masak itu juga talenta loh saudara. Makanya ada orang doa dia, Tuhan, aku kalau menikah maunya suamiku udah apa, jangan nyuruh-nyuruh aku masak, maunya dibawa terus aku makan keluar. Siapa juga mau, ya kan? Apalagi kalau makan keluarnya bukan warteg gitu ya kan. Setiap kali makan keluar restoran kan gitu. Ini enggak, di pinggir jalan aja. Apalagi ini suka masak, murah senyum, kasih dulu senyum satu dengan yang lain. Saudara tahu nggak? Ada orang kita sudah senyumi, dia kagak senyum-senyum. Bingung kita. Kita sudah senyumi begini kan, mana dia marah sama kita. Murah senyum. Siapa yang suka ketemu dengan orang yang murah senyum? Saudara mana lebih suka ketemu dengan orang yang murah senyum atau orang yang kalau ketemu dia cemberut? Lihat saudara, sepertinya saudara punya utang 100 juta sama dia, gitu ya kan? Apalagi suka memberi, katakan suka memberi. Ini kalau orang yang punya itu talenta, iya. Tapi bukan berarti kalau pelit berarti dia nggak punya talenta. Kalau pelit nggak bisa masuk surga. Kata firman, bukan kata saya ya. Nanti kasih tahu ayatnya. Nanti saya buat banner. Orang kikir tidak bisa masuk surga. Jadi yang pelit-pelit bertobat. Amin saudara. Bukan yang pelit-pelit jadi marah. Bukan, bertobat lah. Kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Suka memberi. Tadi pagi saya bilang ada dulu teman saya suka kali memberi. Ibu-ibu orang Chinese. Dari waktu kuliah itu ya, kita 70 orang satu kelas. Dia selalu bawa minimal 20 bungkus setiap pagi. Sampai saya jarang dapat karena tahulah kalau di mahasiswa itu ya, kalau ada yang free gitu ya kan, walaupun dia berduit kan ngejar ya kan. Sampai dia bilang, Rebecca kayaknya kamu jarang dapat ya. Saya bilang gak apa-apa Ci, nanti besok-besok saya sisain deh, saya asingkan gitu. Dia perhatikan juga orang yang pernah dapat. Habis setiap kali dia datang, orang yang suka memberi ini temannya banyak. Alkitab Amsal bilang, orang yang suka memberi banyak temannya, betul? Tapi siapa yang suka berteman dengan orang yang pelit? Gak ada. Gak ada saudara. Suka memberi, suka berkorban nih. Berkorban ini sakit saudara. Dan ini semua talenta. Dan ada orang yang gak mau langsung melakukan ini semua. Ada yang suka menginjil. Kemana-mana dia cerita tentang Tuhan. Nah, tapi kalau ini bukan talenta sebenarnya. Ini kesadaran. Amin. Ini sudah menerima cinta Tuhan, memilikinya. Kunjungan nih, kunjungan. Tahu kunjungan? Visitasi. Suka kunjungan, tapi bukan gosip.
Kalau di kampung mak-mak banyak suka kunjungan ke tetangga, tapi bukan beritakan Injil, tapi gosip. Nah, jangan ya, boleh gosip tapi gosipin Tuhan. Menghibur, ada orang suka menghibur loh. Tapi ada orang suka melihat orang susah hati. Senang melihat orang susah hati, nggak senang melihat orang bahagia. Nah, orang seperti ini perlu dibaptis 3 kali. Nggak cukup sekali dibaptis, saudara. Pelepasannya harus. Ini semua kalau kita kerjakan dengan tulus adalah pelayanan di hadapan. Kasih dulu senyum sama kanan kirinya. Senyum itu pelayanan lah, saudara. Ada orang gara-gara saudara sering senyum, lama-lama dia datang ke gereja saudara. Amin. Tapi ada orang gak mau ke gereja satu rumahmu karena dia lihat wajahmu selalu kayak pepaya. Dia bilang begini, lebih bagus aku gak usah ke gereja, kamu yang pelayanan pulang ke rumah kayak kuda mencuri. Oh iya, betul gak saudara? Pernah saudara dengar kesaksian begitu? Kenapa aku tidak gereja? Gak suka aku saat itu ada di situ. Karena di rumah aja dia gak jadi berkat. Ngomong Tuhan, tapi karakternya kayak hantu di rumah. Wih, aduh Tuhan Yesus tolonglah. Bilang sama kanan kiri, mari kita bertobat sama-sama. Amin saudara. Amin ya. Amin. Amin. Oke. Nah, mari kita melihat ayat yang ke-15 tadi. Yang seorang diberikan, artinya Tuhan itu gak pernah memaksa kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak mampu. Amin. Dia baik. Kalau kamu gak bisa main musik seperti Pak Panjaitan, rajin senyum dulu. Tapi jangan senyum sendiri. Nanti dibawa saudara ke rumah sakit jiwa. Ya kan? Rajin senyum. Amin. Pulang gereja senyum dong, pulang ke rumah. Pulang ke rumah dari gereja bilang, siapa tadi yang duduk di tempat tidur saya? Dengan wajah yang sangar begitu. Padahal dari gereja sudah diurapi Tuhan, ya kan? Gak ada kayak gitu saudara. Ya. Oke, seterusnya. Ini contoh-contoh talenta. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Ini maksudnya bekerja ya, bukan menjalankan uang, ini perumpamaan. Lalu beroleh laba 5 talenta. Seandainya tadi dia penginjilan, dia bawa jiwa. Amin. Seandainya tadi dia bekerja, dikasih modal, bertambah. Amin. Oke. Saya mau, nah ayat 15. Tuhan tidak pernah memberikan, oke itu sudah. Sekarang ayat berapa tadi? Ayat 16. Setiap orang yang bekerja pasti ada hasil atau upah. Itu maksudnya sama dengan ayat yang 18 saya bacakan saudara ya. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian sama. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini kan kurang kerjaan ini. Disuruh menjalankan talenta uang, bekerja, dia tanam. Artinya dia diam dan tidak buat apa? Saya mau tanya, kalau saudara kasih uang sama seseorang, kamu jalankan uang ini ya, kamu modalkan, misalkan buka kedai internet, dikasih modal misalkan 20 juta. Baru nanti pulang aku sudah ada hasilnya ya. Saudara gak minta, sudah ada hasilnya ya gitu. Saudara tinggalkan dia setahun, kasih uang 20 juta. Pulang saudara bukannya dia kerjakan, malah dia menghakimimu. Oh, kau memang, kau suruh aku kerja supaya kau kaya. Enak kali kau. Makanya enggak kerjakan uang itu kusimpan di situ, sudah dimakan karat. Ngerti? Begitulah yang satu ini. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Sama enggak upahnya dari Tuhan? Sama. Padahal kalau capeknya lebih capek yang ngerjakan yang 5. Makanya sering saya bilang begini, pelayanan, kan ini bicara tentang pelayanan. Pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan itu, yang khotbah, main musik, WL, singer, LCD, menerima tamu, megang kunci, bahkan bersih-bersih sekalipun, kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, di mata Tuhan yang penting tulus dan setia, upahnya sah. Nggak ada yang bilang Tuhan kalau yang upahnya lebih besar, nggak ada. Kerennya Tuhan begitu. Tapi bukan berarti kalau begitu aku ya megang kunci aja seumur hidup ya, Bu. Masa gak mau dinaikkan levelnya, amin saudara? Amin. Coba kita lihat apa kata Tuhan. Kita lihat ayat keberapa itu. Ayat 19 dulu.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama artinya apa saudara? Ini nanti bukan sekarang. Nanti kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerja. Ada ayatnya loh. Segala sesuatu yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini, satu saat kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Coba kasih senyum sama kanan kirinya dan bilang begini, semua yang kau kerjakan di bumi ini selama kau hidup, satu saat diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Oleh karena itu hati-hati. Amin. Siapa yang mau betul-betul nanti ketemu dengan Tuhan, berarti saudara siap mempertanggungjawabkan apa yang saudara kerjakan. Amin. Kecuali saudara berkata begini, dong, aku nggak mau tahu, pokoknya aku nggak perlu ketemu dengan Tuhan deh, terserah. Nah, itu lain, saya tidak akan bahas. Tapi saudara mau ketemu dengan Tuhan suatu saat. Amin. Kalau mau ketemu dengan Tuhan, pastikan saudara mempertanggungjawabkan, ya. Ayat yang seterusnya. Ayat berapa sekarang? Tadi ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba, keuntungan maksudnya ya. Berhasil, artinya dia berhasil. Laba 5 talenta. Katanya Tuhan 5 talenta. Tuhan percaya kepada aku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Mari kita baca apa jawab tuannya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Maksudnya masuk surga. Artinya yang menjalankan 5 talenta yang Tuhan percayakan selama dia di bumi, dia kerjakan dengan tulus dan setia di hadapan Tuhan, maka dia menerima perkenanan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia menerima perkenanan Tuhan. Apa sih yang kita mau tunggu nanti bertemu dengan Tuhan? Bukankah ini? Bukankah Tuhan berkata nanti, hai hambaku yang setia, engkau sudah setia mengerjakan apa yang kau percayakan selama kau hidup di bumi. Sekarang waktunya masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di mana kebahagiaan Tuhan kita? Kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan. Saya berdoa dan berharap setiap kali saudara pulang ibadah dari tempat ini terngiang-ngiang soal kerajaan sorga di otak saudara. Karena apa yang kau pikirkan itu yang akan terjadi dalam hidupmu, kata Yesus. Sesuai dengan imanmu akan terjadi kepadamu. Yang ke ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Sama katanya, apa lagi? Tuhan, 2 talenta Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara perhatikan, titik komanya sama enggak saudara? Tuhan kita baik kali ya. Sama upahnya saudara. Bukan berarti kalau begitu aku yang 2 aja aku kerjakan. Saudara, kalau saudara sudah mengerjakan 1 talenta di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan taruhkan talenta lebih dan Tuhan akan taruhkan kerinduan lebih. Saya mau tanya contoh. Pada umumnya, pada dasarnya, kebanyakan banyak orang, ini orang Kristen, kita tidak bahas di luar Kristen, baca Alkitab itu gampang atau sulit? Pada umumnya dan pada dasarnya, mudah atau susah? Susah. Saking susahnya, tidak banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sanggup baca Alkitab. Tapi baca novel gampang gak? Nonton sinetron mudah gak? Gak usah tanya. Ngantuk tadi kita, tiba-tiba buka HP dan ada sinetron Korea, langsung terbelalak mata kita. Betul apa betul? Segar tadi kita, tapi sudah mulai diadakan pengajaran firman Tuhan, mulai layu gak mata kita? Layu. Kalau cinta belum tumbuh. Makanya Tuhan itu
Namanya Tuhan ya, pintar.